Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu di hari Jumat tanggal 18 September 2020 untuk pelajaran IPA. Sebelum kita mulai, kita tidak lupa kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini diberi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, terima kasih, tetap semangat. Saya kira kalian di rumah tetap semangat walaupun kita jauh, tapi hati kita bersatu. Kita ketemu dengan saya, mungkin dari kelas-kelas lain belum ada yang kenal, mungkin kenalnya hanya simpangan. Saya naik sampai turun, saya turun sampai naik. Maka hari ini kita ketemu di kelas 9, mungkin yang belum sana saya ajar, saya bertemu langsung dengan kalian semua. Yaitu nanti kita bahas IPA tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik tidak asing bagi kita semua, bagi kalian. Bahkan listrik itu sebagai teman juga sebagai lawan. Teman dikala kita membutuhkan, yaitu terutama yang kalian semua baterainya sudah habis, maka dicas seperti pakai listrik, tidak mungkin pakai yang lain. Kemudian mandi pakai listrik. Jangan bilang kok mandi pakai listrik kesetrum, tidak, karena air pun semua pakai listrik. Jadi tinggal nutul metek, air keluar air. Kemudian apapun pakai listrik. Maka nanti saya katakan bahwa listrik itu bisa sebagai teman, bisa sebagai lawan. Yang dimaksud lawan, jika kalian tidak hati-hati, lah itu nanti menimbulkan satu kebakaran, konsleting. Yang kedua, menimbulkan, bahkan kalau kebakaran bisa menimbulkan kematian. Anak-anak yang saya cintai, mari kita nanti sebelum bahas listrik yang lebih dalam tentang listrik statis. Hasilnya apa? Listrik statis listrik yang diam, yang mengalir dari sumber tegangan kembali lagi ke sumber tegangan. Nanti ada lagi listrik dinamis, itu listrik yang mengalir, ada dari pembangkit, dari transmisi, kemudian ke gardu induk sampai konsumen ke rumah kita. Itu nanti kita bahas di listrik dinamis. Listrik statis ini kita kenal dulu, yaitu tentang namanya atom. Nah ini, itu adalah bentuk dari atom. Mungkin sampean kenal semua adalah namanya kacang atom. Nah itu hampir sama aslinya. Terbuat dari kulit, terdiri, kemudian intinya di dalam itu ada sama, inti yang nanti terdiri dari proton dan neutron. Nah untuk kulit tidak kita bahas di sini, nanti sampean mungkin di kelas selanjutnya, untuk tingkat selanjutnya di SMA diajari dengan ilmu kimia, sampai nanti akan mendalami tentang atom. Nah di sini hanya saya dasarnya saja, karena di atom itu ada dua muatan. Satu muatan netral tidak kita bahas, tapi hanya muatan yang berwarna merah itu muatan negatif, selalu di luar. Biasanya di luar atom juga itu. Kemudian yang di dalam itu muatan positif, yang hitam. Kemudian yang biru-biru itu aslinya neutron, muatan netral. Itu selalu mendampingi muatan positif, sehingga terjadi bahwa nanti kalau dibuat itu namanya inti atom. Berarti inti atom itu terdiri dari muatan positif dan muatan netral. Di luarnya adalah muatan negatif. Nah mungkin saya tahu, mungkin dalam itu kok ada atom yang bom atom yang meledak, yaitu dipicu. Min ketemu dengan plus itu baru nanti menimbulkan konslet. Nah nanti kita bahas pada tarik menarik, yaitu muatan listrik antara positif dengan negatif. Tanda positif itu plus, kalau tanda negatif adalah min. Itu gambaran atom. Mungkin lebih lanjut sampean bisa membuka buku paket sampean semua, itu ada juga. Ini hanya gambaran sekilas bentuk dari atom. Nah atom ini menimbulkan listrik. Maka cikal bakalnya listrik itu dari atom. Ada muatan positif dan ada muatan negatif.
Nah, ini anak-anak selanjutnya yaitu tentang muatan listrik. Kita lihat ya toh. Gambar di bawah ini, pada gambar di bawah ini adalah akan terjadi peristiwa tarik menarik antara dua benda yang berbeda muatan. Nah, biasanya gambarannya mungkin sampean bisa mencoba mempraktekkan nanti di rumah. Penggaris digosok ya pada rambut, tapi rambutnya yang kering, bukan rambut yang basah atau mungkin kena minyak. Rambut yang kering, kemudian nanti adalah itu seperti gambar yang atas itu, kertas ya kita sobek-sobek kecil-kecil sehingga nanti kalau kita gosok akan terjadi tarik menarik. Nah, itulah hubungannya dengan peristiwa tarik menarik antara muatan positif dengan muatan negatif, antara elektron dengan proton. Maka penggaris itu kok bisa menarik kertas, maka penggaris bermuatan positif. Karena apa? Dia digosok membuatkan elektron sehingga kaitannya bisa pindah elektron dari kertas ke penggaris. Kemudian gambar yang bawah, itu peristiwa terjadi apa? Tarik menarik atau tolak menolak. Maka kita ingat bahwa sesuatu itu kalau sama pasti tidak bisa diterima. Tapi kalau beda biasanya pasti diterima. Dilihat di situ yang gambar yang bawah itu kaitannya dengan atom. Kalau dia muatannya sama, positif dengan positif, maka dia akan menolak. Jangan kita sama gitu. Tapi kalau yang bawah itu plus dengan min, yaitu tertarik. Ya kita tertarik ya karena beda muatan. Itu sama gitu. Kemudian yang terakhir juga yang bawah itu ada min dengan min. Sama, makanya kalau muatan sama itu tidak diterima, tidak bisa diterima. Sebagai contoh kita pun juga manusia kalau sama juga tidak terima, pasti menimbulkan yang beda. Min dengan plus. Kalau plus positif ditandai dengan plus, kalau elektron negatif ditandai dengan tanda min. Itu peristiwa terjadinya apa? Yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Nanti lebih dalam kita pelajari pada hukum Coulomb, yaitu pada kaitannya dengan gaya tarik dan gaya tolak. Ini hanya sepintas kita bahas tentang tertarik dan tidak. Jadi kalau muatannya sama itu ada menolak, ditolak, itu nanti kita gambarkan. Kemudian yang kalau muatannya beda, dia adalah kan tertarik, yaitu min dengan plus. Ini oke, kita lanjutkan. Ini sifat-sifat dari muatan listrik ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang atom, ada muatan positif, muatan negatif. Dan sekarang adalah sifat-sifat dari muatan listrik. Kita ingat nanti sama dengan kutub ya. Jadi ada kutub utara, kutub selatan. Kutub utara dengan kutub selatan itu selalu letaknya berbeda tapi juga tarik menarik. Kemudian ini muatan yang sejenis yaitu positif dengan positif akan peristiwa apa? Negatif dengan negatif akan terjadi tolak menolak. Yaitu yang disebut pada baris itu ada yang panah masuk, ada panah yang keluar. Jadi tandanya ada panah masuk, tanah yang keluar. Jika nanti dia positif seperti yang gambar yang kanan itu akhirnya terjadi tarik menarik karena plus dengan min. Biasanya kalau plus itu identik diwarnai dengan warna hitam, yang negatif warna merah. Tapi anak-anak sekalian harus jeli juga sekarang. Kalau sampai mungkin belanja kabel untuk elektro, tidak semua sekarang hitam dengan merah. Tapi mungkin ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang oranye dan sebagainya. Maka sampai harus pandai-pandai mana yang positif, mana yang negatif. Itu ada alatnya dites. Gak langsung, ini positif negatif, sampai pegang ke setrum gitu. Maka nanti biasanya kalau dulu memang ditandai dua, hanya warna hitam sama warna merah. Yang merah itu negatif, yang hitam adalah yang positif. Nah itu gambarannya tarik menarik. Jadi peristiwa terjadi tarik menarik antara positif dengan itu namanya garis-garis gaya listrik, GGL listrik, garis-garis gaya listrik. Itu bisa terjadi karena mengapa? Elektron atau yang min itu mengeluarkan, sedangkan yang positif adalah masuk ya. Sehingga kita terjadi peristiwa tarik menarik.
Kalau gambarannya dibentuk seperti itu, yang sebelah kanan ya, itu kaitannya dengan maka terjadi garis-garis gaya. Itu ditimbulkan. Maka ada masuk, ada keluar. Pasti sesuatu itu kalau pasti ada masuk, ada keluar. Ada min, ada plus. Mana yang min, mana yang plus. Dan nanti jangan yang min dimasuki yang plus, tidak, tapi itu hanya tertarik. Maksudnya tertarik apa? Tidak boleh menempel. Kalau menempel, kalau listrik terjadi konslet. Maka kita juga hati-hati dengan listrik. Walaupun itu kabelnya satu, tapi di dalamnya pasti tetap ada sekatnya, yang kita sebut sebagai pembatas. Itu hubungannya dengan apa? Walau min dengan plus itu tarik menarik tapi tidak menyatu, sehingga nanti tidak akan terjadi konslet. Itu ulasan dari saya mungkin tentang listrik statis, yang bahas dengan atom dulu sebagai dasarnya kita mengenal dengan listrik. Kemudian ada muatan positif, muatan negatif. Kemudian ada muatan netral, neutron, yang nanti neutron kita kenal nanti di pelajaran kelas selanjutnya sampai di sekolah lanjutnya, yaitu tentang kimia, yaitu dibahas tentang atom. Nah, ini sebagai hasil dari review. Kemudian anak-anak jangan lupa, apa yang saya sampaikan itu harus disalin di buku tulis. Nah, nanti kalau sudah insya Allah pandemi sudah selesai, COVID-19 sudah habis, kita doakan dan cepat selesai, kita bisa tatap muka, itu hasilnya. Nah, jadi hasil rangkuman dari apa yang saya sampaikan, mulai dari listrik statis, atom, muatan listrik, kemudian gaya tarik, itu bisa ditulis di buku tulis. Dan sekarang evaluasinya, evaluasinya ini tolong dikerjakan, ya. Dikerjakan di lembaran, ya nanti dikumpulkan sesuai jadwalnya. Hari Senin mungkin anak bisa ke sini, atau mungkin sudah terjadwal dikumpulkan hari berapa, hari apa nanti dikumpulkan di lembaran. Yaitu ada 5 evaluasinya yang nanti harus sampai selesaikan. Yang pertama yaitu apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh muatan listrik. Jadi nanti sifat-sifatnya apa. Dan yang kedua, jelaskan cara membuat muatan listrik dengan induksi. Nah, mungkin sampai dulu pernah gitu lihat namanya alat-alat seperti yang bawah itu, yang terakhir, yang lemah. Kemudian 3, jika mistar plastik digosok gitu, dengan kain wol, maka akan bermuatan listrik, yaitu apa? Disebut dengan listrik negatif. Jelaskan mengapa kain wol kok bisa mengandung listrik negatif. Yang keempat, yaitu jelaskan suatu benda dapat bermuatan positif dan muatan negatif. Mengapa kok bisa positif, bisa negatif? Contohnya mengapa kita kok laki-laki, ada yang juga perempuan, mengapa? Nanti jangan jawab karena Allah, tidak, itu bukan jawaban. Ya semua karena takdirnya Maha Kuasa, tapi mohon dicari di buku catatan, buku tulis itu ada, di buku sampean, buku pegangan hasil kami. Yang terakhir, jelaskan fungsi dari elektroskop. Nah, mungkin sampean pernah ya tahu fungsinya untuk apa. Ini kalau dipegang rambut sampean ya bisa ke atas lah, maka fungsinya untuk apa? Itu saya kira untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa manfaat pada kita semua, dan saya mohon tetap semangat di hari ini dan untuk hari esok yang selanjutnya. Saya kira dengan tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.